Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang ketiga tentang network manager ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang network manager, kita harus memahami dulu tentang organisasinya. Jadi, agar pengelolaan jaringan, itu khususnya jaringan yang berskala besar, itu dapat dilakukan dengan baik, itu pasti diperlukan sebuah wadah atau organisasinya. Nah, pada sebuah lembaga atau perusahaan itu biasanya pengelolaan jaringan atau network dan server itu berada di bawah tanggung jawab sebuah organisasi khusus, biasanya disebut Departemen IT. Kalau di Udinus itu tanggung jawab atau organisasinya itu yang mengelola network dan server itu ada di Dinustek namanya. Jadi Dinustek itu Departemen IT-nya Udinus. Kalau misalkan perumpamaan yang paling gampang. Karena server-servernya Udinus dan jaringannya Udinus itu yang mengelola Dinustek. Beberapa perusahaan itu ada yang membedakan antara Departemen IT dan Departemen EDP ya. Jadi dipisah antara Departemen IT dan EDP. EDP itu singkatan dari Electronic Data Processing ya. Biasanya itu ruang lingkup kerja masing-masing departemen itu antara Departemen IT dan EDP itu bedanya di sini. Satu pertama, kalau Departemen IT itu dia mengelola infrastrukturnya kayak inventory, server, jaringan, storage, dan lain-lain. Yang intinya yang kelihatan mata itu infrastrukturnya. Sedangkan Departemen EDP atau Electronic Data Processing itu mengelola softwarenya. Bedanya di situ. Jadi development, maintenance, update, patch software atau aplikasinya itu diserahkan di Departemen EDP. Jadi yang mengelola server dan infrastruktur jaringan itu Departemen IT, terus yang mengelola softwarenya atau aplikasi yang dikembangkan di perusahaan tersebut itu Departemen EDP. Ini kalau di kampus kita di Udinus itu contohnya Departemen IT itu yang bertanggung jawab tentang infrastruktur itu Dinustek, terus EDP Electronic Data Processing yang mengelola datanya itu unit data dan informasi, atau kalian mungkin biasa kenalnya dengan sebutan PSI ya. Tuh dipisah kayak gitu. Jadi Dinustek fokus dengan network dan infrastruktur jaringan dan servernya. PSI atau unit data dan informasi tadi, atau yang lebih kalian kenal dengan sebutan PSI tadi, itu mengelola softwarenya. Makanya Siadin, sistemnya Udinus itu seluruhnya dikembangkan oleh PSI. Berikutnya, struktur organisasi atau jumlah personil itu pada Departemen IT tergantung pada beberapa hal. Jadi tidak langsung totalnya sekian, ada spesifikasinya Departemen IT total personilnya sekian, itu enggak. Jadi dia tergantung dengan besar kecilnya jaringan, terus jumlah personilnya seperti apa atau SDM-nya seperti apa, seberapa kompleks pekerjaannya, terus faktor-faktor lain seperti anggaran, rencana ekspansi ke depan itu seperti apa, itu juga berpengaruh terhadap jumlah personil dalam organisasi tersebut. Lalu nih, tanggung jawab pengelolaan sebuah departemen IT itu biasanya dipegang oleh IT manager atau network manager. Jadi di Dinustek itu kan ada divisi software, divisi network, tapi yang bertanggung jawab untuk infrastruktur jaringannya itu yang divisi network itu. Nah, itu mengelola jaringan dan servernya Udinus, dipimpin oleh network manager. Nih, kita masuk ke bahasan tentang network manager. Jadi, salah satu model yang menjelaskan tentang tugas network manager itu ada standarnya. Standarnya bisa kita pakai adalah OSI Management Model. Atau kalau misalkan kodenya itu ISO 7498-4 ini. Ini bisa kalian googling kalau pengen detailnya ya. Jadi di sini saya ambil yang penting-penting dan simpel saja.
Kalau pengen detail itu bisa dibuka itu, banyak sekali filenya itu. Nah, model ini itu mendefinisikan 5 tugas umum terkait dengan manajemen jaringan. Jadi dalam manage jaringan itu tugasnya apa aja sih sebenarnya. Jadi yang nanti dipegang oleh network manager itu tanggung jawab apa aja atau tugas apa aja. Itu ada 5 ya. Nih, pertama performance management, kedua ada fault management, yang ketiga configuration management, terus ada accounting management dan security management. Nah, kelima tugas tadi itu tidak harus dieksekusi langsung oleh network manager. Jadi kalau kalian menjadi network manager itu tidak harus melakukan semuanya itu sendiri, sak payment sendiri. Nah, itu bisa didelegasikan ke staff atau namanya itu network administrator. Kalau yang mengelola network, kalau server ya bisa server administrator atau sistem administrator. Jadi yang namanya manager itu hanya memanage. Tapi kenapa harus tahu kayak gini? Karena biar paham apa yang di-manage. Jadi kalau misalkan menjadi network manager tidak paham yang kelima hal tadi, ya kacau. Jadi harus paham itu. Makanya pasti network manager pun pasti diangkat dari bawahnya dulu awalnya. Pernah menjadi network administrator pastinya. Tidak langsung tiba-tiba masuk kerjaan, tidak ada pengalaman langsung jadi network manager, ya kacau pasti. Jadi biasanya network manager itu sistem administrator atau network administrator yang naik pangkat, nah menjadi network manager. Kalau udah jadi network manager ya tinggal mikir, memanage saja. Nanti yang mengeksekusi bawahannya bisa administrator jaringan atau network administrator, bisa juga sistem administrator atau sysadmin. Ini penjelasan singkat ya dari kelima tugas ini tadi yang menurut ISO model tadi, ISO management model. Ini udah saya rangkum penjelasan singkatnya ya. Jadi kalau nanti kalian buka filenya, ketemu di internet detail banget ya, kurang lebih kalau disingkat seperti ini, biar gampang dipahami. Yang pertama, performance management itu ngapain aja toh. Nah, performance management itu terkait dengan QoS atau quality of service. QoS itu quality of service. Itu menjaga performa kualitas jaringan itunya intinya. Contohnya itu manajemen bandwidth. Terus ada apa namanya prosesor atau memory availability, terus ada network device-nya seperti apa performanya. Jadi lebih ke apa namanya menjaga performa. Gampangnya gini, kalau misalkan jaringan kampus bandwidth-nya tidak di-manage, itu pasti isinya rebutan bandwidth. Apalagi kampus IT, mahasiswanya pintar-pintar. Bisa-bisa apa namanya yang tidak paham jaringan nanti misalkan ada mahasiswa yang pintar jaringan dia main tools apa kayak gitu dia bisa menguasai bandwidth kampus terus temennya yang nggak paham nggak bisa ngapa-ngapain connect tapi nggak dapat internet. Nah makanya untuk bandwidth itu juga dikelola biar tidak timpang. Jadi oh bagian ini karena kebutuhannya seperti ini dikasih segini. Oh mahasiswa karena banyak banget buat ini buat apa namanya buat paper buat ngakses apa kayak gitu nah dikasih totalnya segini. Nah network administrator ini dia secara berkala itu memonitor dan menganalisis router-router host itu ya bisa server juga nanti hostnya terus ngecek link itu berarti koneksi antar koneksi ya. Berikutnya juga meredirect traffic flow biar tidak terjadi overload. Ini maksudnya gini. Jadi tiap hari itu tanggung jawab network administrator. Ini network administrator ya, bukan apa namanya network manager. Walaupun ini sebenarnya tanggung jawab network manager, tapi kan biasanya sudah dilimpahkan ke network administrator. Jadi ya tiap hari pasti dicek. Oh routernya cek kayak gini, tidak ada masalah kayak itu. Hostnya tidak ada masalah. Terus mengelola link itu koneksi. Contohnya misalkan dari gedung H ke gedung E itu koneksinya aman apa tidak, itu linknya dicek, dipantau. Yang ngeceknya tidak manual, udah ada tools-nya. Nah, nanti kan di network management itu kita bahas tools buat memonitor itu juga untuk memudahkan pekerjaan network administrator. Jadi
Contohnya kalau misalkan di kampus kita di Udinus itu kan pusat jaringannya itu ada di Dinustek. Semua gedung itu kan terkoneksi ke situ. Nah, ada apa namanya, jalur fiber optik antar gedung. Itu contohnya yang paling gampang dari gedung H, misalkan gedung H ke gedung E itu kan panjang itu kan. Nah, itu dicek apakah ada masalah apa tidak linknya. Link itu koneksi ya. Terus meredirect traffic flow. Jadi trafiknya itu bisa di redirect biar performanya tetap terjaga. Itu contohnya gini, misalkan sedang ada acara gede nih di aula gedung E. Aula kan berarti yang akses banyak. Nah, ternyata misalkan pakai satu jalur koneksi tidak cukup, bakal overload ya gitu kan. Nah, bisa di-redirect itu trafiknya, dipecah, sebagian dibelokkan ke mana, redirect kan membelokkan itu, dibelokkan misalkan ke provider satu, misalkan provider satu itu Telkom, misalkan provider 2 misalkan Bisnet, provider 3 apa, Linknet atau apa, itu punyanya apa namanya, punya banyak, Udinus itu punya banyak koneksi apa, provider internetnya ya, jalurnya itu banyak. Nah, itu bisa di-redirect seperti itu. Itu contoh tentang performance management. Berikutnya nih, fault management. Jadi tugas berikutnya itu fault management ya. Jadi mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak normal yang muncul di jaringan, baik hardware maupun software. Nah, ini nantinya itu setiap kesalahan itu dalam artian kesalahan jaringan ya, bisa hardware maupun software, misalkan apa, linknya, hostnya, router, switch atau software terjadi software outage dan sebagainya itu harus dapat terdeteksi. Setelah dideteksi itu ditempatkan itu berarti dikelola ya, habis setelah itu ditanggapi dengan cepat. Itu fault management. Biasanya itu ya kembali lagi, sistem monitoringnya itu harus benar-benar bagus karena yang namanya deteksi masalah di jaringan kalau misalkan kita mantaunya manual, dipentelengi kayak gitu ya, pakai dilihat trafiknya pakai mata ya susah lah. Nanti itu hal-hal seperti ini itu nanti akan digantikan oleh software, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tapi pada intinya adalah ketika ada masalah di jaringan itu harus bisa terdeteksi dengan cepat, dilokalisir atau ditempatkan. Nah, setelah itu dibenerin dengan cepat. Dilokalisir itu biar masalahnya tidak merembet kemana-mana itu. Gunanya begitu. Nah, tugas berikutnya itu configuration management. Ini terkait dengan hardware dan software juga yang ada di jaringannya. Nah, ini juga melibatkan ya semua perangkat yang dikelola itu baik router, switch, dan lain-lain ya. Dan memastikan semua perangkat-perangkatnya itu terhubung atau terkoneksi serta beroperasi dengan benar. Kalau terhubung tapi tidak bisa beroperasi dengan benar ya juga itu masalah. Contoh, ada access point, kabelnya nyambung, tapi tidak bisa memancarkan WiFi. Efeknya apa? Ya mahasiswa tidak bisa hotspotan nanti, jadi terkoneksi tapi tidak bisa beroperasi dengan benar. Kayak itu kan harus dikonfig, dicek lagi, dikonfig. Jadi konfigurasinya itu di manage. Nah, apa namanya, berikutnya itu kalau misalkan ada perubahan yang tidak terduga dalam tabel routing ya, itu seorang administrator itu harus bisa langsung mencari tahu di mana kesalahannya, terus bisa mengkonfigurasi ulang. Ini juga tidak tidak apa namanya, biasanya tidak manual karena routing-routing yang sekarang kalau misalkan udah routernya banyak, jaringannya banyak, itu udah menggunakan routing dinamis. Udah pernah dibahas di Jarkom ya, apa itu routing statis, routing dinamis. Jadi routing dinamis itu yang tiap router nanti tabel routingnya akan terupdate secara otomatis. Jadi kita tidak harus manual memasukkan tabel routing di masing-masing router. Kalau routing statis itu lawannya tadi, kalau yang dinamis kan otomatis, kalau yang statis itu harus memasukkan secara manual tabel routing. Nah, kadang itu kalau misalkan menggunakan routing dinamis, itu misalkan ada misconfiguration di salah satu router atau router yang mana itu ya, kan routernya banyak. Ya di Udinus saja routernya udah lebih dari 50-an router itu kalau di Udinus. Nah, itu kalau misalkan ada yang bermasalah kan karena itu routing dinamis itu kan juga akan terupdate ke tabel routing di router-router yang lain. Otomatis harus bisa ngecek kayak gitu, dicek, dibenerin lagi. Itu masuk di ranah configuration management.
Berikutnya accounting management. Nah, dari namanya mungkin ada ciri-ciri urusan sama duit dikit ya, accounting. Jadi accounting itu hubungannya sama tagihan atau billing atas penggunaan jaringan oleh departemen lainnya. Tapi ini juga apa namanya, tidak semua melakukan ini ya, tidak semua menagih biaya billing ke departemen lain itu enggak. Jadi contohnya gini, misalkan di Dinustek. Dinustek itu kan yang mengelola internetnya Udinus. Yang menggunakan jaringannya dari Dinustek itu kan seluruh kampus kan. Udinus tidak melakukan tagihan ini ke tiap-tiap bagian itu enggak. Tapi ada juga mungkin yang melakukan itu karena modelnya tiap bagian ada pengeluaran untuk internetnya masing-masing. Nah, itu nanti bisa ditagihkan. Tapi ada juga yang tidak. Kalau di Dunstek, kalau di kampus kita itu tidak. Jadi kayak misalkan ada bagian TU Fakultas Ilmu Komputer, ada TU Fakultas mana itu kan menggunakan internet, Dinustek tidak menagih ke bagian-bagian itu. Nah, di bagian ini itu juga apa namanya, network manager itu harus mengetahui pemakaian total bulanannya itu berapa, terus biaya yang dikeluarkan seperti apa, itu juga masuk dalam tugas ini. Ini nih poin ketiga dibahas. Boleh jadi departemen IT hanya melayani hanya melayani tanpa pernah melakukan tagihan apapun kepada pengguna atau departemen lainnya. Nah, kalau Dinustek itu yang ketiga ini. Jadi Dinustek itu hanya melayani dan tidak melakukan penagihan ke bagian-bagian lain. Tapi jika akses internet dikelola departemen IT, maka pasti akan ada tagihan yang harus dibayar kepada provider. Ya, benar. Jadi di Nustek itu kan apa semua provider internet itu menagihnya itu ke Dinustek. Nah, hal-hal kayak gini tuh network manager harus paham. Jadi di Dinustek itu kan Dinustek itu langganan internet, gampangnya kayak gitu ya, dari berbagai provider. Tentunya langganannya bukan yang langganan personal kayak punya kalian di rumah itu yang kalau mati nanti tidak teratasi langsung ya itu kan. Kalau di Nustek ya langsung provider gede langsung. Dan lebih dari satu untuk jaringan backup juga kan. Nah, tiap bulan itu pasti provider-provider ya, yang tadi itu menagih ke Dinustek. Biayanya segini, segini, segini ya. Yang membayarkan juga nanti Dinustek. Jadi dari universitas itu udah ada anggarannya sendiri untuk internet. Berikutnya nih, security management. Ini urusannya sama keamanan ya, keamanan jaringan. Jadi kayak penggunaan login, password, firewall, antivirus software, terus enkripsi datanya, terus apa namanya prosedur keamanannya itu seperti apa itu dibahas menjadi bagian dari security management. Kayak kalau misalkan kalian koneksi ke hotspot Udinus itu pakai login itu juga ranah koneksi biar jaringannya tidak dipakai sembarang orang. Itu contoh paling sederhana ya. Terus gimana caranya biar servernya tidak gampang dijebol itu juga ranahnya di sini, security management. Biar tidak gampang dijebol jaringannya dari eksternal maupun internal itu ranahnya ini juga. Berikutnya tentang pelaku atau pelaku dan tugas pelaku. Ini SOP ini maksudnya. Jadi dalam sebuah organisasi atau departemen IT, ketika sebuah jaringannya itu sudah berjalan dalam waktu lama, itu pasti akan dihadapkan dengan pekerjaan yang berulang-ulang. Kayak misalkan di Udinus itu kan udah berdiri lama banget ya. Pasti sebenarnya itu kemungkinan yang terjadi itu yang dilakukan itu pekerjaannya itu aslinya itu sebenarnya berulang-ulang. Beberapa hal tertentu itu memang berulang-ulang. Contohnya ini kayak backup data itu kan pasti akan berulang-ulang kan. Nah, gimana caranya biar backupnya itu otomatis karena itu kan sesuatu yang berulang itu biasa bikin otomatis. Terus kalau misalkan ada staff baru, misalkan ada admin server baru, dia masuk. Nah, itu pembuatan loginnya itu prosedurnya seperti apa. Terus penggantian password itu seperti apa prosedurnya. Itu kan harus ada aturannya juga.
Terus pengecekan performa perangkat-perangkat jaringannya itu gimana prosedurnya. Jadi semua nanti akan diatur dari SOP ini. Kayak cara apa namanya prosedur mengawasi trafik jaringan, mengalokasi bandwidth itu ada SOP-nya. Jadi tidak semata-mata kalau misalkan kita monitoring jaringan terus ada trafik yang mencurigakan langsung kita kill itu enggak atau kita stop itu enggak. Jadi itu kenapa kita harus melakukan itu pasti ada dasarnya dari SOP tadi. Banyak hal ya. Intinya yang berulang-ulang itu ya nanti dibutuhkan SOP. Nih, jadi jika jika apa namanya jika sesuatu yang berulang-ulang yang tadi ini itu terjadi, itu artinya itu departemen IT itu sudah memerlukan panduan atau pedoman kerja terkait ini hal-hal ini ya. Apa yang harus dilakukan, terus bagaimana melakukannya, siapa yang melakukannya, kapan harus dilakukan, terus jika tidak berhasil karena suatu hal maka harus gimana, plan A, plan B-nya, plan A dan plan B-nya itu seperti apa, banyak hal ya. Itu maka diperlukan sebuah SOP. SOP itu pedoman kerja. SOP itu standar operasional prosedur. Jadi itu pedoman kerja bagi network administrator, sistem administrator, teknisi jaringan, teknisi hardware kayak gitu ya. Nah, dalam SOP itu isinya ada prosedur, standar sama policy. Jadi ada step by step instruction, terus spesifik control utamanya itu seberapa atau spesifik mandatory control itu standarnya. Terus ada general management statement. Jadi pernyataan-pernyataan dari manajemen itu nanti seperti apa? Itu bentuknya prosedur. Berikutnya ini tahapan pembuatan SOP. Jadi kalau di sebuah organisasi udah menemukan hal yang berulang-ulang tadi kan udah ketemu siapa yang melakukan ini, terus apa yang dilakukan apa aja itu kan tinggal dituliskan. Nah, jadi nanti ditulis di dalam bentuk file atau dokumen ya. Jadi nanti ada ini urutannya itu kayak gini ya. Jadi sebelum melakukan menulis file tadi ya persiapan dulu, persiapan terus dibentuk timnya, terus direncanakan, disusun, uji coba SOP, terus setelah diuji coba baru kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan nanti disempurnakan, berikutnya diimplementasi, kalau sudah diimplementasi nanti diaudit. Nah, kayak gini itu nanti kalau sudah terbentuk SOP nanti enak. Jadi SOP itu nanti akan memudahkan ketika terjadi keluar masuk karyawan. Jadi ketika ada karyawan baru masuk bagian apa, dia tinggal baca SOP bagian itu. Oh, ternyata dia harus ngapain. Ini tanggung jawabnya ini yang harus dia lakukan ini. Nah, gitu ya. Berikutnya yang kita bahas adalah tentang organisasi dan framework IT. Jadi sampai pertemuan ketiga ini kita belum bahas teknis ya. Jadi masih tentang manajemen. Namanya juga mata kuliahnya network management. Jadi ada pendekatan-pendekatan manajerial di mata kuliah ini. Selain nantinya ada teknisnya. Tapi kita harus dalam dulu dari sisi manajemen karena ketika kalian nanti menjadi apa namanya administrator jaringan itu kan tidak selamanya kalian akan menjadi administrator jaringan. Nanti pasti kalau misalkan karirnya bagus itu pasti kan akan naik pangkat juga. Nanti kan ujungnya adalah network manager. Nah, kalau udah jadi network manager kan pasti harus paham-paham manajerial juga. Namanya juga ranah manajemen. Makanya di sini kita mempelajari materi-materi ini. Mungkin kan dari kalian kan ada yang mikir ini mata kuliah jaringan kok isinya teori manajemen kayak kayak apa namanya kayak mata kuliah di ekonomi manajemen. Nah, ya hampir mirip-mirip, cuma yang di sini kan yang dibahas diarahkan ke jaringan langsung spesifik. Lebih mengelola organisasinya itu seperti apa. Nih, yang kita bahas berikutnya adalah tentang framework ya. Jadi mungkin kalian sudah paham tentang apa itu metodologi. Nah, framework itu beda dengan metodologi. Ini bedanya ya. Metodologi itu kumpulan prinsip, tools, dan praktik yang digunakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini metodologi. Sedangkan framework ini konsep atau kerangka kerja yang berisi petunjuk untuk membangun atau mengembangkan sesuatu. Nah,
Di dalam framework itu masih tersedia ruang bagi penerapan berbagai metodologi, bedanya di situ ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu masih ada frameworknya. Frameworknya apa? Gitu. Kerangka kerjanya. Ini 4 pilar yang mempengaruhi framework IT itu, ini ada 4 ini ya. Ada infrastruktur, terus development atau pengembangan, keamanan, dan data. Berikutnya nih, kita bahas satu framework yang populer di IT ya. Jadi ada salah satu framework yang cukup populer dipakai, itu ITIL. Kalau dibaca pendek berarti ITIL kayak gitu kan, bahasa Indonesianya. Itu Information Technology Infrastructure Library. Nah, ini itu nanti isinya itu rangkaian konsep dan teknik juga pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Itu isinya itu standar kayak gitu. Nah, standar ini itu dikembangkan oleh ini CCTI, Central Computing Telecommunication Agency, tahun 80-an. Nah, saat ini sudah capai versi 3. Sudah lama sebenarnya. Di dalamnya itu terdapat proses dan function. Ini arsitekturnya itu dimodelkan menjadi 5 komponen ya. Jadi ada service strategi, service design, service transition, service operation, terus continuous service improvement. Jadi ini kalau digambarkan seperti ini ya, untuk lingkaran kayak gini. Ini jadi life cycle-nya jadi bisa dilihat dari gambar ini, bisa dibaca ya. Jadi muter, terus isinya service strategi itu isinya apa aja, ini bisa dibaca nanti detailnya. Nah, kalau dibikin bentuk garis itu seperti ini. Jadi service strategi itu isinya ini sama kayak tadi ini. Yang contohnya yang ini ya. Service strategi financial management. Service strategi. Nih, ada financial management sama. Nah, ini agak cepet karena saya mau menuju ke bagian ini. Kan ada service strategi, service design, service transition, service operation. Nah, dalam framework apa ITIL tadi itu ada banyak kayak gini. Nah, kita mau lari ke sini nih. Nah, yang urusannya dengan manajemen jaringan. Jadi manajemen jaringan itu bagian dari ITIL. Yaitu ada di service management. 1, 2, 3, 4 nih bagian sini. Tepatnya di IT operation management. Nih bagian bawah. Nah, IT operation management itu adalah sebuah fungsi. Isinya itu IT operation control sama fasilitas management. Ini bagian ini, IT operation management di bagian sini ya, paling bawah. Yang saya lingkari merah ini. Jadi netman itu ada di bagian ini, secuil sedikit ini. Nah, IT operation control itu terdiri dari pertama console management, nanti ada job scheduling, print management, backup and restore, maintenance aktivitasnya, maintenance aktivitas itu nanti siapa yang ngajar. Nah, pada bagian departemen IT yang mengelola jaringan itu biasanya dikenal dengan istilah NOC. Nah, NOC itu nanti secara umum kalau digambarkan itu seperti ini ya. Jadi di NOC atau Network Operation Center ya. Nah, itu ada namanya, ada pertama itu network monitoring, terus ada server monitoring, application monitoring, website monitoring. Ruangan kerja saya itu namanya NOC ini. Jadi saya ada di ruangan NOC di Nustek. Nah, kerjaannya ngapain aja ini, ada ini. Di NOC itu ada apa aja, itu ada kayak gini. Nih, jadi kalau sebuah perusahaan yang gede mungkin skala internasional kayak gitu ya. Itu NOC itu bentuknya kayak gini, kayak di gambar ini. Jadi NOC itu tempat untuk melakukan monitoring, untuk melakukan operasi atau monitoring operasi ya, operasi atau aktivitas jaringan. Terus di sini itu kita biasanya bisa menemukan masalah dalam pengoperasian jaringan itu juga termonitor di NOC.
NOC juga bisa disebut tempat kerjanya network administrator juga bisa, tempat kerjanya sistem administrator juga bisa. Nah, di sini itu koneksi internet paling cepat ya pasti karena dia NOC ini tempat yang mengatur bandwidth itu namanya NOC. Jadi di Dinustek itu ruangan yang buat mengelola server dan jaringan itu namanya NOC. Nah, di sini kalau misalkan di gambar ini kan ada layar-layar gede kayak gini ya. Ini kan udah besar, tapi kalau yang biasa ya mungkin ada monitor-monitor yang biasanya dipakai untuk monitoring bandwidth, traffic kayak gitu yang ditempel di tembok, kayak gitu mirip-mirip kayak gitu. Di sini enak, jadi kita bisa memantau seluruh aktivitas jaringan yang ada. Jadi kalau misalkan kalian login hotspot itu dari Dinustek dari NOC-nya itu kelihatan, oh NIM sekian, login lewat akses point sekian, ada di sekian, dia jam sekian login. Dia logout. Oh, dia terlog juga kecatat semuanya dari bisa dibaca. Jadi kalau kalian lagi ngampus terus login hotspot ya gitu ya. Kalau saya pengen iseng ya selama saya tahu NIM kalian ya, oh saya bisa tahu itu. Dari sini bisa. Yang mana jadi network ada yang mana jadi network manager. Ya, semoga-moga di sini ada yang bisa menjadi network manager ya. Setelah itu jadi manajer, setelah itu jadi direktur, naik-naik pangkat terus kayak gitu. Ya, tapi yang namanya sebuah karir itu tidak bisa langsung tiba-tiba kalian belum ada pengalaman langsung jadi network manager itu tidak bisa. Harus diawali dari biasanya ya. Kalau yang di ranah jaringan ya bisa diawali dari technical support, habis itu teknisi jaringan. Jadi yang lapangan-lapangan dulu kayak gitu. Nanti pelan-pelan bisa jadi network administrator setelah atau sistem administrator yang ngelola server. Kalau network kan yang ngelola jaringan. Nanti setelah itu ya naik lagi ke network manager. Itu jenjang karirnya. Oke, sekian untuk materi pertemuan ketiga ini. Jadi ini masih membahas tentang teori manajemen ya. Manajemen di jaringan komputer itu seperti apa, organisasinya seperti apa, tadi sudah kita bahas. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita mulai masuk ke hal-hal teknis. Jadi sebelum kita masuk ke hal-hal teknis kan secara teori-teori harus kita pahami dulu. Kalau misalkan langsung kita belajar bikin sistem monitoring, bikin apa itu tapi tanpa tahu konsepnya ya nanti bingung sama aja. Jadi harus diimbangi antara teori dan prakteknya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.